Lu mau buat konten kan abis ini juga kan? Gak tahu apa Lu ya? yakin gak mau pansos sama followers yang 3 kali lipat lebih tinggi dari lu? Mau sih, makanya gue bela-bela kesini. Lu pikir kenapa? Oke, 3, 2, 1, welcome to Nutalk! Nutalk. Gua punya waktu cuma 5 menit untuk podcast lo yang tidak begitu ini, jadi tolong cepat. Oh my Ya. god. Oh, ini soalnya gratis ya? Iya. Jadi cuma 5 menit. Salah. Jangan bilang, lu kan bayar gua 25 juta, ceritanya gitu. Oh iya. Bicara kayak gitu, Pan. Bicara gratis sama bayar. Lu tau nggak? Gua punya ada gosip bagus. Apa tuh? Ada bintang tamu di bintang tamu Master Deddy Kobusier. Oh, yang kabur dari karantina. Bukan. Bukan. Kira-kira jangan bahas ini dulu, jangan. Banyak banget ini dibahasnya. Terus yang mana dong? Lu tau gak? Jadi Master Deddy itu pernah ngobrol sama dia pernah mengundang bintang tamu yang itu sebenarnya as a friends. Master Deddy. Om Deddy. Oh, Om Deddy kirain Master si Ya, Master Limbat enggak bukan. Iya, bukan. Om Deddy itu pernah ngundang, misal gue ngundang lu, Pan. Oke, Gue ngundang, anggap aja gue Om Deddy, lu undangannya. Lu datang, terus dia langsung minta bayaran. Lu minta bayaran ke manajer gue gitu misalnya. Aldi Taher. Oh, enggak, bukan. Dia mau main nembak udah gila banget ya. Ini podcast julid gitu. Terus benar-benar dia minta bayaran, terus udah minta bayaran, dia nge-vlog juga. Terus? Om Deddy. Dia Om Deddy nge-vlognya. Iya. Dia ngajakin Om Deddy nge-vlog juga. Terus Om Deddy nggak minta bayaran dong? Enggak lah. Iya, Maksudnya kaya. dia sebel banget. Siapa Karena yang sebel? Om Deddy-nya, karena oke. pertama dia udah minta bayaran, terus lu gini loh, kan kalau misalnya kita sesama content creator gitu ya. Barter konten. Lu kan content creator, gue artis. Oh iya. Ya enggak masalah ya. Apapun itulah di dunia internet barter konten. Sambil lu minta bantuan gua, I'll be there gitu. Betul. I got your back gitu kan. Kayak kalau ini enggak, dia minta duit juga sama barter konten. Oh wow. Siapa amazing. cewek cowok? Gua tahu orangnya, tapi nanti gua spill. Wah, itu gosip ternyata. Enggak, ini demi lu aja gue jadi keep it up gosipnya gitu. Oke, Iya. boleh. Oke, ini apa kabar apa? Baik, Ibnu, lo di sini baru ya, bagus ya. Gue mau review nih tempatnya Ibnu. Podcast ini bagus banget, chatnya kelihatan agak murah tapi oke lah ya. Terus katanya ya. Nanti dititip aja. Pan. Lu bisa gak sih kayak keluar aja dari podcast ini? Gue gak seneng banget ada dia. Oh, lu kalau misalnya podcast tuh emang lu senengnya lewat sini ya? Iya, karena itu kamera gue kan? Iya. Iya dong. Oh, bukan ke gua gitu. Bukan ngobrol. Gue lu ngomong ke penonton ya. Kita bukan murim. Ini Pak. No. Thank you loh Ibnu, gue udah diundang ke sini. Gue yang merasa thank you. trauma. Udah berapa TikToker saya lu undang? Sekitar 5 lebih. Segitunya pengen pansos ya. Karena gue awalnya gue mau ngundang lu tuh gue agak takut. Kenapa? Karena gini, jujur nih, karena gue pertama kali gue ketemu Avan cuma sekali doang. Videoin aja dong. Oh, videoin, silakan. Jadi gue bisa potong-potong. Iya, boleh tuh. Iya. Oke, gue ketemu lu tuh pertama kali cuman saat Bang Eja rilis lagu Reza Surya. Oh iya betul. Ya, itu doang tuh. Itu doang gue ketemu lu Dan tuh. dari situ lo udah ngefans sama gue. Iya apa? Iya, gue ngefans sama lu kan. Iya. Foto fallback gue dong, fallback gitu. Oh gitu ya. Artis ya. Dari situ ya? Iya, dari situ doang. Terus gue sekedar kenal itu. Terus paling gue komen-komenin story lu segala macem. Iya itu kan capek. Ngarep gue mention. Gue nggak suka sih di sini tuh, gue nggak seneng sih. Terus habis gue mikir kayak anjir, lu udah diundang Aurel lah, terus Anang, terus Aurel kayak siapa? Aurel Hermansyah. Oh, Aurel Hermansyah ya, Ashanti yang undang gue. Oh, Ashanti yang undang lu. Terus kayak siapa lagi? Lu banyak Boy banget. William. Nikita, terus beberapa TV juga pakai gue kayak artis kasih. ini Yudi Aji. Yudi Aji siapa? Bukan Yudi Aji. Siapa sih yang di YouTuber Bali juga lu collabs kan? Oh, Yudis. Yudis. Karena gue ke Bali. Waktu itu dia udah minta gue lama ya, Kak Yudi ya, untuk ngontak gue, tapi gue baru ke Bali kemarin, ya udah gue datang. Kayak jauh-jauh gitu loh, villa gue jauh, dia di Sanur, terus gue OTW. Tapi Sanur itu adalah wilayah orang kaya loh. Ternyata ya. Gak kayak di sini. Gue nggak suka di sini. Gue mau nanya dong, kenapa namanya Nutalk? Kenapa namanya Nutalk? Padahal kan konten lo itu yang suka nanya-nanya di jalan itu kan? Enggak, itu Iban. Iban.
Salah. Kalau gitu kan gue gak dateng ya kalau bukan Iben ya. Sama aja, tapi nggak apa-apa. Followers gue jauh lebih baik dari Ben. Iya, wow. Ibnu dan Iben. Kalian gak mau collab gitu buat Ibnu dan Iben gitu. Kayak II gitu Oh, ya. iya. Jangan nanti ya, pelan-pelan. Oke. Van, gue mau nanya nih Van. Di antara semuanya, lu paling seneng itu saat lagi ngapain? Di antara semua konten yang udah lu buat, lu saat paling seneng tuh saat ngapain? Saat gue jadi diri sendiri. Ini mulai serius nih. Iya. Jadi diri sendiri, gue mengeluarkan sisi baik gue yang selama ini lo lihat di konten-konten gue itu. Itu baik menurut lu. Itu sisi baik. Yang saat lu muncul dari kolam renang, Iya. gitu, itu baik. Itu baik menurut gue. Jadi setiap gue menjadi diri sendiri itu menyenangkan. Gue apa ya? Maksud gue mengekspresikan diri, Iya. kemudian orang-orang mengapresiasi itu dengan diapresiasi dengan di like, di komen, ditonton itu kan sudah Di-share. mengapresiasi ya, Nah, di share. Ya kalau ada yang share sih. Tapi kalau dengan menjadi diri sendiri terus orang-orang mengapresiasi itu gue happy banget. Itu yang buat gue happy dan bertahan menjadi content creator selain uang yang banyak itu loh. Gue nggak tahu, kan lu artis. Oh, pura-pura nggak tahu. Kekayaan Ibnu nih ya, teman-teman semuanya ya. Apalagi. Terus tapi Van, lu katanya sempet ke gue yang kayak lu mikirin viewers, sekarang lu udah enggak sama sekali. Itu gimana? Oh iya, dulu awalnya kayak stres gitu nggak sih kalau views kita di bawah 1 juta. Iya. Aduh nggak FYP. Aduh gimana gitu. Awalnya stres tapi itu jadi kena mental. Jadi lo nggak sehat bersosial Jadi gue media. sekarang udah nggak sehat ya. Nggak ngerti sih ya. Lo yang ngomong ya. Lo butuh psikiater nggak? Jadi kena mental terus. Ini buat teman-teman kreator lain, siapa tahu ada yang nonton ya dan pengen jadi content creator, views itu belakangan sebenarnya. Yang penting kualitas video lo ketika lo sudah memberikan yang terbaik, ya udah dimain aja dulu videonya gitu loh. Itu karya lo. Iya. Hargai dulu sendiri hargai sendiri karya lo sendiri. Kalau nggak diri sendiri siapa lagi kan? Karena mungkin gue sampai sekarang sih kalau misalnya video gue ada yang nggak FYP, gue private. Nah, kalau gue delete sih. Enggak. Jadi lebih ke gini lo hargai diri lo sendiri, terus hargai karya lo. Yes. Dengan begitu orang juga bisa menghargai. Oh dia tetap meng-keep gitu loh. Maksudnya jangan terlalu dipikirin. Itu akan membuat lo stres. Astaga nggak FYP, kepikiran. Apakah gue sekarang tidak viral lagi? Gimana caranya kayak gitu? Jadi kepikiran banget. Tapi lu kiwidap sih. Lu awalnya emang gue pernah karena kan gue cukup Haus ya? minum dulu ya. Gue sangat memperhatikan lu ya Van ya. Ini nggak ada etika sama sekali ya bintang tamu ini ya. Ini bintang tamu apa toh? itu tisu. Oh iya. Tisu dong. Iya hati-hati ada iklannya. Oh ditutup. Buang lagi. Terus. Situ. Terus. Oh di situ ada ininya ya, ada yang ngambil ya. Hebat. Terus. Gue sangat memperhatikan lu. Lu awalnya kayak agak drop viewers lu. Terus lu sempat break nggak tahu tuh. Kayak lu nggak konten. Terus tiba-tiba lu sekarang rajin, rapih gitu. Oh ya. Lu perhatiin gue banget ya. Gue diem aja tapi gue merhatiin. Wow, ada lope-lope di sini. Lita, hati-hati. Jadi gitu ya memang How you come back lah gitu. Kalau jadi kalau memang turun ya udah, emang saat itu semua kreator pasti akan turun viewsnya. Betul. Pasti akan naik lagi, pasti begitu naik turun. Gimana lo bisa maintain itu, mempertahankan konten lo yang nggak seberapa itu, jadi lebih bagus lagi. Gue ada ngeliat nggak seberapa gitu ya. Pan, gue mau nanya. Lu banyak pertanyaan tapi nggak ada skrip ya, luar biasa lo. Ini Nutalk tanpa skrip dia sudah mempersiapkan mau nanya apa kok bisa? Ya emang karena gue jenius. Wow, itu sesuatu yang kita nggak tahu ya. Ternyata Ibnu ini sombong ya ngomong-ngomong jenius bukan gue. tapi sumpah demi Allah wallahi lillahi ta'ala. Ini udah kayak 8 bintang tamu gitu ya. Nggak ada skrip sama sekali. Tanya Niko. Wah, emang males sih buat skrip. Terus Oke, apa tadi? yang gue mau nanya, lu sekarang ya jelas lah alhamdulillah lu punya rezeki segala macam. Iya. Sebelum lu jadi content creator lu jadi apa? Jadi apa ya? Banyak sih pekerjaan gue sebelum jadi content creator itu ya. Tapi sebelumnya banget itu gue jadi personal trainer. PT, personal trainer. Lu jenis sama gue mau nge-gym lu. Iya, takut ah gym sama cowok ya. Kayak gitu. Jadi emang gue PT, personal trainer, gue ngajar di salah satu mega gym tuh. Mentor gue dari yang paling kaya pemegang Indonesia ini tuh gue pernah gue ngajarin tuh sampai yang ya itu deh pokoknya pekerjaan gue dulu, cuma ya stuck di situ. Tapi di Lombok itu ngerti. Bentar. Habis ini ya bintang tamu habis ini langsung minta dibersihin. Atau bahkan dia nggak tahu. Ya bukan dia nggak tahu. Di Jakarta bukan di Lombok. Oh, lu aslinya kan Lombok bener? Enggak, aku orang kota loh. Kota Mataram, Lombok. Ya, gue orang Bali, daerahnya Bali. Orang tua gue Bali dua-duanya. Kecilnya di? Pindah dulu. Gede, lahir dan besar di Lombok.
Jadi gue 2 tempat itu punya Kapan lu sejarah. pindah ke Jakarta? Waktu gue bosen. Bener? Lu kuliah nggak? Gue 2019 kuliah dong. 2019 gue pindah ke Jakarta untuk merantau. Oh jadi lu kuliahnya di Mataram? Mataram. Terus merantau, PT. PT langsung. Nggak kerja kantoran? Sebenarnya pengen jadi entertainment ya, sebenarnya karena kerjaan gue di Lombok tuh entertainment. Oke. Itu, jadi gue pengen jadi entertainment. Cuma di Jakarta kalah sama artis waktu itu. Iya, Jadi iya. waktu callingan gue, halo Van, kamu besok MC ya? H-1 nih, Iya. di-cut nih sama artis. Papan Inisialnya atas. DA. Oh DA tuh apaan siapa? Iya, pokoknya DA cowok. Iya. Di-cut sama artis. Van, maaf ya kita udah ganti pakai artis ya. Gue kalah dong. Iya. Ya sedangkan gue udah beli baju mahal segala macam. Sumpah, iya itu gue banget sih kalau Iya, lagi kan? dipanggil TV tuh kayak aduh gue harus beli baju segala Iya. macam H-1. Kayak gitu. Gue gak dipanggil TV, gue event karena gue MC dulu Iya. kan, ya kayak gitu. Nah udah akhirnya banyak tabungan menipis, ya udah banting setir. PT. Pas Emang banget, PT emang sebelumnya lu udah pernah nge-gym Iya pas dong, kuliah? badan gue udah estetik banget kayak gitu. Tapi tadi juga Laki! tapi oh itu laki yang sangat viral itu ya. Iya yang dong. pakai dipakai semua orang, Iya. semua soundnya rame. Iya. Iya. Tapi apa? Tapi yang tadi gue juga gue pegang badan lu emang agak keras sih. Gabuk-gabuk. Malu. Lita. Gue lama-lama ya dibilang orang ya gue tuh bi deh. Ini apa? Iya emang gue vibes-nya lo begitu emang sih. What Iya. the- Tapi enggak ya? Enggak. Oh, gue ngerasain vibes-nya itu soalnya gitu. Come out lah sekarang. Salah besar. Paksa di New Talk loh. Nah, Pan, yang gue mau tanya, lu baru naiknya emang pas TikTok. Iya, pas TikTok gue naik. Kenapa lu main TikTok? Karena waktu itu nih sejarahnya nih. Kenapa gue bermain seorang Avon the Love? By the way, bermain kaki TikTok. lu bisa diginiin loh kayak Apa? gitu. Diapain? Enggak, kaki lu kepanjangan. Kaki shaming. Udah muncrat hidung gua, bentar. Oke, jadi waktu itu gua lo tau PPKM kan? Iya. Waktu PSBB pertama lu jadi apa? Gue jadi karyawan Di mana? Gak apa-apa, karyawan juga bagus. Di mana? di Oh, di salah satu. Itulah harusnya lu sensor. Oh iya tuh iya. iklan. Ini sensor loh. Ah, iya. Ya gitu. Jadi di situ lo jadi karyawan kan? PSBB kan, Iya. dirumahkan dong. Betul. Tetap digaji. Ah. Nah, PT ngapain kalau tetap Nggak digaji lu? Tetap digaji. Oh, Cuma tetap gua digaji. ngapain? Terus. Kebetulan waktu itu gue pulang ke Lombok karena hari raya Nyepi. Terus gue pulang ke Lombok, PSBB 2 minggu, gue gak ada kerjaan, gue ngomong sama mah kayaknya TikTok ngasilin uang. Karena kan kita gak tahu kan. Sumpah itu waktu itu TikTok random banget lu. Lu Iya. kenapa bisa kepikiran TikTok ngasilin uang? karena katanya kreator TikTok tuh dibayar. TikTokers itu ada uangnya gitu kan. Gua Katanya, gitu. Mama buat TikTok mah ya udah buat. Mama gue kan agak-agak sengklak gitu. Kita di Lombok posisi Iya, lu. di Lombok. Udah gue buat hahaha. Sebenarnya nggak nyari views, nggak nyari apa. Jadi ingat kalau lo buat jadi konten kreator dan views lo turun, ingat pertama kali lo buat konten kenapa? Karena gue inget itu, gue nggak nyari views, nggak nyari apa. Gue seneng aja mengekspresikan diri through TikTok. Nah, akhirnya buat video-video situ, ternyata boom. Boom. Dan gue senang dapat atensi yang gue dapatkan waktu itu. Iya. Dan diapresiasi orang-orang, walaupun apresiasinya juga ada yang benci kan. Udah mulai berkarya, ternyata boom terus, kayak viral gitu. Sampai detik ini gitu. Dan yang maksud gue itu berarti berkah banget buat lu. Iya, TikTok itu berkah. Jadi kalau sekarang kan beberapa kreator, lo juga termasuk kan ya, punya kontak langsung sama teman-teman tim TikTok Iya, Indonesia kan. iya. Jadi kita tuh, jadi apapun yang dikatakan TikTok fan bla 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 bla, oke siap bos. Karena kayak TikTok tuh merubah hidup gua 180 Iya. derajat lah. Jadi langsung lah gitu kan. Iya. Karena emang sometimes kan TikTok juga punya segmentasi ya. Punya segmentasi kalau misalnya kayak lu tentang komedi atau segala macam. Masa ya? Pesan TikTok gua masak-masak deh. Oh lu Iya. apaan demit guys. Oh gitu, iya. Kalau lo masuknya apa? Gue couple sih kayaknya sih. couple. Iya. Oh, Jadi kalau gue sendiri maksudnya gue langsung di dropin sama Kamu nggak TikTok. mau triple kan biseksual? Tahu nggak sih podcast ini tuh ya. Ini kayaknya ya Harusnya- restriksinya tuh eligible-nya tuh udah warna orange tuh, udah warna kuning ini. Bukan buat anak-anak. Menurut gue nih harusnya tuh yang kayak elegan di sini. Iya, iya. Kita coba elegan, play Iya. elegan ya. Oke. Bentar, harus kasih lihat berlian gue dulu. Udah gue begini tangannya liat, udah gue tangan terus bengkok jadi gue liat. Gak ada Pan, ini bicara tentang elegan sih. Nih bicara tentang elegan. Oke. Kenapa lu beli barang branded? Ini gue kepo banget, gue mau naik ke lu. Oke. Barang branded yang gue posting A atau B gitu kan. Semuanya lu kayak even ini aja ya, ini dari atas sampai bawah lu itu nggak ada yang nggak branded.
Inilah. Ini gue sebutin aja ini Champion, CK, CK, ini Tommy Hilfiger, Adidas ya. Adidas, ini Gucci, Gucci, ini Berlian. Oke, fine. Berlian pasar Minggu. Oh, gua kira mau. apa tadi? Kenapa? Gua branded? Yes, itu pertanyaan gua. Awalnya nggak mau, kayak waste of money nggak sih? Oke, ini ya, kayak gue nih, sekarang kan nggak branded tuh. Itu endorse ya soalnya. Soalnya menurut gue itu waste of money. Ketika kita membeli sesuatu barang yang lumayan terus kita kayak what ngapain sih gitu. Karena gue berawal dari orang miskin juga, dari bawah, misalnya dari yang nggak punya gitu loh. Gue beli baju itu minimal 30.000 t-shirt. Iya, nggak maksud gue, nah lu berawal dari orang nggak punya, harusnya kan lu melihat anjir nih misal sih kayak ini gue nggak mungkin di bawah 2 juta tuh nggak mungkin. Hoodie-nya tuh nggak mungkin. 2 juta loh, hoodie lebih loh, jutaan loh, nggak mungkin. Kenapa gitu lo beli, Pan? Karena suatu saat lo akan ada di posisi gue sebagai artis ya, dan kita akan bertemu dengan berbagai macam public figure, diundang-undang ke podcast. Lo harus bisa self branding. Itu yang penting. Jadi your self branding. Iya, apalagi mindset orang, kita tuh bukan content creator, kita tiktokers. Beda loh ya, tiktokers dan content creator. I see. Nah itu masih pandangan orang tuh masih sebelah mata. Di situ gue pengen membuktikan itu, gue mau breakthrough. Dia punya stigma, jadi gue bilang ya seorang TikTok yang lu bilang tiktokers juga bisa gitu. Akhirnya ketemu branding lah. Sebenarnya gue nggak perlu pakai ini juga fine aja, gue pakai celana pendek. Tapi iya ya, lu brandingnya udah bagus. Maksudnya kayak Avan The Love itu punya semua barang branded sih. Sama itu yang gue tanyain ke Niko. Gue suka nanya ke misal ke Niko lah, editor gue suka ngobrol segala macem. Kayak gue ngelihat lu branded banget gila gitu kayak wow. Tapi sebenarnya ini bukan gue banget sih. Gue lebih serius? dari ini. Anjing gue kemakan bangsa. Serius gue tuh. Anjing. Kayak begitu. Jadi memang itu memang perlu. Sekarang jadi enak kebiasaan. Iya, jadi kalau gue belanja tuh kayak lihat yang murah-murah kayak gak bisa. Lo kalau misal kayak ke Zara gitu lo nggak mau berarti? Oh masih mau. Karena tapi kayak hadiah orang-orang ya, bukan untuk gue yang pakai. Soalnya gak ada tulisannya Zara, kan gue pengen ada tulisannya biar norak gitu loh. Beda, kita punya kaos yang sama kayaknya. Apa tuh? Kaos Zara yang agak lipat-lipat gitu. Reno, asisten gue buang besok ya, jangan sampai ya sama ya. Boleh sama. Oh my god, lu punya asisten juga ternyata? Ini asisten gue punya manajer, gue hire asisten, gitu aja sih, nggak banyak. Gue kepo nih, karena sampai sekarang gue nggak punya manajer dan gue nggak punya asisten. Oke. Agak sedikit bodoh tapi oke. Udah gede loh nama lu, Ibnu, harus punya sesuatu. Tapi kalau lu bisa manage sendiri nggak apa-apa. Nggak, gue nggak bisa. Terlihat sih dari dekorasinya. Arofi, marahin Arofi. Canda Rofi. Oke, nggak maksud gue. Butuhnya karena apa sih, Pan? Coba tolong sadarin gue. Jadi gini, ketika kita bekerja sama brand-brand besar, seperti gue paling besar tuh Amazon. Wah, lu Amazon? Gak pernah sih bohong. Kayak Tesla gitu sebut yang besar-besar aja, kayak Google gitu kan dia sama-sama kita kan. Iya aja gitu. Soalnya kalau kita sebut brand Indonesia ntar promosi dikiranya kan. Terus? Kayak gitu. Gue tuh susah untuk dealing harga, apalagi kalau ditawar gue nggak suka banget ditawar-tawar. Lu nggak suka ditawar? Nggak suka. Jadi kalau gue ngasih harga ya udah segitu gitu loh. Terus, segitu total? Gue bukan nggak suka, tapi nggak bisa ditawar-tawar. Ada asas nggak enakan, tau nggak sih? Kayak gitu. Jadi gue butuh orang yang bisa manage gue, apalagi gue nggak tahu Jakarta. Gue nggak mau kena tipu, nggak mau kena scam. Iya. Kayak gitu. Masuk nggak suara hujan? Sorry. Masuk nggak suara hujan? Oke. Nggak. Gue mau. Tanah ini canggih banget dan mahal. Oke. Kelihatan sih ya. Tapi kayak alat yang mahal ya. SDM-nya enggak. Kok lu dikatain berarti kok. Kayak gitu. Jadi, apa tadi? Oh iya, apa tadi? Lupa. Itu brand. Lu nggak mau ditawar. Oh iya, jadi kenapa butuh manajer? Iya. Jadi gue butuh orang yang di depan gua. Jadi yang mengatur semua jadwal. Gua mau terima beres pokoknya. Jadi gue hire nggak apa-apa, yang penting semuanya beres, jadwal gue teratur. Hari ini bos kapan syuting gitu. Kapan syuting, kapan gue harus take video, kapan gue itu semuanya diatur. Jadi gue lebih suka kayak gitu. Dan menurut lu gue butuh itu? Kalau lu bisa sejauh ini Ben. Siapa sih lo? Ibnu. Ben anjir. No ya, kalau lu bisa sejauh ini bisa manage sendiri, lebih bagus nggak pakai. Karena beberapa artis besar yang sudah bangkrut pun nggak pakai manajer lagi. Nggak bercanda. Jadi ada beberapa artis yang gue ketemu juga udah nggak pakai manajer juga gitu. Kata gue tanya, kalau lu nggak pakai manajer, ya aku bisa handle sendiri. Oh, nggak punya duit lagi gitu. Nggak, jadi memang kalau memang udah bisa, lu cerdas, lu jenius, bisa handle semuanya, handle semua. Oke. Jadi duit lu nggak kemana-mana gitu. Sedangkan gue harus sharing gitu kan. Iya. Gitu. Itu yang gue pikirkan sih. Tapi gue memang kadang nggak boleh egois. Lu bayangin ya Pan ya, gue sekarang handle 2 orang, nggak cuma gue. Terus sama Lita. Iya. Oke. Pan, sekarang gue mau tanya.
Di antara semua ini, apa namanya, lo udah branded segala macam. Itu emang cara minumnya gitu ya, anjir. Van, lu sebenarnya, lu kasih nggak sih barang-barang branded itu ke keluarga lu atau ibu lu segala macam? Oh enggak, kalau gue tipenya gue beliin aja kalau gue ikhlas. Jadi gue orangnya tuh ikhlas baru gue kasih. Mau gue kasih 100 juta, 200 juta, kalau gue ikhlas gue kasih. Tapi kalau gue nggak ikhlas 1000 pun gue nggak kasih. Van, baru gue mau nanya serius banget nih. Gue karena ancur. Gue bukan podcast lo jadinya. Ya rame banget sih actually. Ini paling berwarna dan paling menjauhi dari kata sedih. Oh ini harus sedih-sedihan. Nggak ada gitu karena ini temanya ceria. Kirain donasi-donasian di sini terus. Nih gue mau nanya, karena lu emang gue agak shock sih saat ini jujur ya, saat lu memberikan tas apa sih? Gucci atau apa sih yang lu beliin ke manajer lu? Oh iya. Hadiah iya. itu. Karena itu reward. Untuk tim gua kasih rewards ketika kita mencapai target dan melebihi target. Iya. Kenapa enggak kita kasih berbagi kebaikan pada orang-orang? Mama gua juga gua beliin jam Gucci juga 14 juta. Cuma enggak Oh, langsung disebut harganya gitu. dipakai sama beliau di Lombok, jadi nggak kelihatan harganya, ngerti nggak sih? Oh itu kayak jam ditampur ya gitu, langsung gitu ya. Gue foto beliau atau di beliau gue kasih gitu kan, gue foto, cuma untuk apa sih gue pamerin kayak gitu. Gue tuh bukan yang norak-norak gitu loh. Terus tapi lu pamerin di ulang tahun? Apa? Kalau ulang tahun mesti itu kita kasih pembuktian sama orang-orang. Gini, di posisi gue sekarang gue pernah dijatuhin juga sama orang-orang. Kenapa? Gimana? Dikatain nggak mampu. Sekarang? Enggak dulu dikatain nggak mampu. Pernah nih gue bercerita nih, salah satu butik nih ya. Gue pengen butik beli jas. butik Butik di Lombok nih. Gue pengen beli jas untuk MC. Gue nanya lah dia, Koko nih. Berapa sih harga jas di butiknya Koko? WhatsApp. Berapa sih harga jasnya di sana? Saya mau beli. Aduh Alvan, nggak usah deh nanya-nanya. Berapa? Gue bilang gitu. Saya cuma pengen nanya. Kalau memang affordable saya beli. Duh, kamu nggak bisa, Van, nggak mampu, nggak usah. Demi apa digituin? Demi Tuhan. Ada WhatsApp-nya waktu itu udah gua ganti handphone aja hilang WhatsApp-nya. Padahal gua pengen capture ya cerita di TikTok bagus. Iya kan seru tuh. Angkanya. Akhirnya dia bilang kayak gitu. Aduh apa? Akhirnya gua tanya berapa, dia bilang, "Ya udah Van 7 juta deh. Gua lepas jasnya buat lo. Jas doang 7 jutaan." Kesel enggak gua? Dia sengaja kayak naikin Dan di Lombok. Gitu. Iya. Kayak itu bukan barang branded juga kan. Iya. Terus. Gue bilang ya udah makasih. Berarti bukan bukan dia, bukan waktu lu. Gue saat itu kan untuk membeli ya udah. Cuma gue pengen Cuma pengen nanya harga doang gitu loh. Kenapa enggak sih lo pelanggan? Iya mau tahu aja kan wajar. Terus. Nah sekarang gue rencana pengen pulang lagi ke butik itu, terus gue buat acak tuh butik. Beneran gue tunggu kontennya. Gue sama nggak mau gue mau gitu tau nggak sih? Dia rapiin sendiri gitu loh. Terus akhirnya gue beli yang paling mahal. Terus gue jadi keset depan mukanya dia, kesel nggak? Nggak itu beneran gitu. Tapi lu juga pernah dibully nggak sih yang gigi? Oh iya. Gue tahu konten lo itu. Itu beneran juga. Yang gigi betul. Gue kan udah gue bilang gue entertain dulu. Iya, kan. sampai di DM lu kan? Iya, Mas Daus. Dulu dibilang gue kayak Dono katanya dia. Enggak ada masalah sama giginya Dono, cuma dibanding-bandingin gitu loh. Iya. Waktu off kamera lu kayak orang Korea, tapi waktu di kamera lu kayak pelatih itu. Tapi lu emang kayak orang Korea sih. Tapi orang Korea yang susah sih. Tuh kan dia biseksual. Anjir itu nyambungnya apa sama biseksual? Tolong Niko. Oke. Ya gitu. Itu beneran marahan atau enggak? Kan dia Aduh untuk apa sih marahan sama orang? Gue cuma nggak punya teman ya, bukan berarti gue harus marahan sama semua orang. Iya, tapi jadi gue bukan temen lu. Ya, gini. Ini juga masalah, tahu nggak atap tahu lah, Jamal. tahu. Dia juga salah persepsi ketika gue bilang gue nggak punya teman dan kalian tuh orang di luar gue. Karena menurut gue untuk menjadi seorang teman itu memang harus hangout bareng. Dalam gitu ya. Iya, terus punya hubungan relation pekerjaan ataupun apa yang lain juga gitu loh, yang setiap hari ketemu punya bonding. Oke. Bukan sekali ketemu, kita 2 kali ketemu dong ini kan? Iya. 2 kali nggak sih? 2 kali. 2 kali terus nganggapnya teman. Iya teman biasa nggak sih jadinya kan? Iya. Teman hahaha aja. Habis ini kita bisa aja musuhan atau nggak saling sapa lagi ya kan? Gue bisa blok Instagram lo, TikTok lo yang nggak berguna itu gue blok. Gitu loh. Jadi ketika gue bilang gue nggak punya teman tuh, teman-teman akrab gue udah terbiasa dengan kata-kata itu. I see. Jadinya emang berarti lu sangat menghargai kata teman. Iya, nggak semua orang bisa masuk circle gua. Di dunia entertain ada nggak yang teman makan teman, tapi kayak nusuk lu dari belakang? So far sih nggak ada ya. Nggak ada. Karena nggak ada. So far nggak ada. Nggak ada, Kalau bener. ada pasti gue udah blow up. Udah blow up. Udah lu blow pasti up. tipe orang yang nge-blow up gitu. Enggak nge-blow up sih, gue langsung kayak bukan takut gitu loh. Jadi ya udah gue speak up aja. Kenapa lo begini gitu. I see. Gitu aja. Jadi kayak nggak ada deh. Aman. Kenapa lu mau nusuk dari belakang? Enggak Kan sih, ada biseksual rencana. lah. Anjir gua enggak nyampe situ demi Allah. Lillahi taala gua enggak nyampe situ. Lillahi taala gila. Gue capek. Jangan lupa nonton episode ini ya. Lo kalau nonton episode ini episode yang sangat banyak di tit.
Titit. Oke Van, gue denger lu katanya podcast lu berhenti, kenapa? Nggak berhenti, dan itu juga bukan podcast ya. Oke. Kayak semua orang, everybody buat podcast. Yeah. Kayak, do you have another idea gitu yang lain kayak lebih kreatif gitu loh. Bukan Enggak, oke. Gue kreatif banget podcast tanpa skrip, nggak ada. Nggak ada yang gini. Oke. Tapi Om Deddy juga tanpa skrip. Om Deddy pakai. Pakai ya? Pakai. Oh, enggak enggak berani ngomong. Takut sama Om Deddy. Ntar di cancel. Tapi lo pernah diundang gak sih sama Deddy Corbuzier? Enggak, gue pernah ngobrol sama orang yang udah diundang. Oh, tapi kayaknya Deddy Corbuzier gak mau ngundang TikTokers deh. Iya. Iya kan? Iya. Tapi Charles diundang kok. Charles diundang tapi di akun keduanya, bukan di akun pertamanya dia. Sumpah? Bukan Close the Door. Oh bukan. Kalau nggak salah ya, gue ngelihatnya soalnya gue sharing itu, tapi di akun keduanya Om Deddy. Gitu. Oh. Nggak, dia kayaknya nggak mau ngundang deh. Kenapa Om Deddy nggak mau ngundang kita? Kenapa? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa Om Deddy nggak mengundang TikTokers? Karena Emang kita bukan content creator? bukan mungkin ya. Atau mungkin kita nggak viral, nggak bukan masalah Indonesia, ngerti nggak? Deddy Corbuzier kan Close the Door. Berarti kayak, kayaknya tunggu aja gue main film gitu ya? atau buat masalah aja. Mungkin kabur dari karantina. Itu siapa yang kabur dari Nggak karantina? tahu, gue nggak ikut-ikutan. Nggak berani. yang kata Om Deddy tulisannya kalau misal kabur dari jadi ada duta karantina Iya. dia bakal pindah negara. Padahal kalau keluar negeri Om Deddy juga harus karantina ya. Iya, nggak sih? iya. Nah, gue nggak ikut-ikutan yang itu. Oke, keluar dari itu Apa? ada sempat masalah di podcast lu. Oh, nggak ada. Itu kenapa nangis tembok lo? Bocor ya? Ih, jelek. Sumpah beneran. Siut. Sumpah beneran gue. Ini beneran. Gila. Ini harus difoto sih. Sumpah ini harus difoto. Waktu Avan the Love datang loh, ada kesalahan. Waktu Avan the Love datang ini ada kesalahan. Udah nggak dibayar. Sumpah ya. Ini beneran, ini abis ini ya. Ini gue marah banget sih. Lu tau gak sih? Gue senyum-senyum gini tapi marah banget. Ini hujan loh langsung bocor ya. Kenapa ya? Gak apa-apa Ibnu. Oke, nanti aja, next aja ya. Pertama, iya. Wajar lah. Sumpah. Nanti foto kok. Sumpah. Tai banget. Gue waktu ngundang Joey Adiguna di podcast di YouTube gue juga, itu apa ya? Dia punya apa sih? Dia punya gildak. Hah? Minumannya itu apa namanya? Street boba. Itu nggak berasa satu. Terus dia marah-marah. Nih. Quality control. Dia marah-marah sama kayak gue. Kayak ada banyak yang salah kalau gue datengin. Iya anjir, sumpah ini demi Allah lillahi ta'ala ya. Ini orang nih podcast udah datang 2 kali hujan. Ini baru ini bocor pas Avan. Terus gue lihat lagi. Kelihatan kan kualitasnya gimana. Arofi, ini abis ini lu di-blok sama Arofi tau gak sih lu? Kenapa emang? Iya. Apa lagi? Kenapa podcast lu waktu itu? Ada masalah apa? Oh, nggak ada masalah apa-apa, cuma gue tidak ingin melanjutkan aja ya. Kalau sekali syuting gue 25 juta lumayan Iya. bodoh maksudnya buang-buang. Jadi lu mengakui lu bodoh? Iya, waktu itu jadi buang-buang duit lumayan, tapi kualitasnya nggak bagus. Menurut gue pun sebagai content creator itu gitu. Jadi gue butuh editor. Mungkin masnya mau jadi editor gue bayar lebih mas ya, nggak apa-apa. Tenang, Niko udah gue kontrak 5 tahun. Niko besok nggak ada bocor kok di studio gue. Dan gue nggak bisa Niko ketawa di belakang kamera dengan bangsatnya. Dan gue dibilang, dan Niko gue nggak biseksual. nggak, lu dari tadi nuduh gue biseksual. Apa jangan-jangan lu yang Nggak pelangi? nuduh, kan lu yang bilang kalau lu dikatain sama orang-orang begitu. Gitu. Enggak. Gue gak pernah bilang itu. Coba di Rika. Ulang ya. Gue diem aja tapi gue merhatiin. Wow, ada lope-lope di sini. Lita, hati-hati. Gue lama-lama ya dibilang orang ya, gue tuh bi. Ini apa? Ya, emang gue vibes-nya lo begitu emang sih. What Ya. the- Tapi enggak ya? Enggak. Oh, gue ngerasain vibes-nya itu soalnya gitu. Ada tadi lo ngomong gitu. Oke, sekarang lu pernah punya mantan atau kagak? Punya Cewek cowok? dua-duanya. Jadi itu guys ceritanya guys. Oke, thank you for watching. Enggak ada ya. Kayak gitu. Punya lah kalau mantan punya. Pernah disakitin? Iya anjir, gue pacaran 7 tahun. Buat kamu yang udah 7 tahun mengisi hari-hariku. Anjing. Sumpah 7 tahun? 7 tahun terus selingkuh gitu aja, kayak gak ada bersalah gitu. Ya udah sih, karena gue miskin. Sekarang enak zamanku toh. Anjing. Gak enak sih. Karena emang dia waktu itu ke Jakarta kalau nggak salah yang ngejar karirnya dia, tapi malah mencari yang lebih kaya gitu. Karena gue kan orang Lombok gitu. Di Lombok. Lu dulunya orang Lombok? Maksudnya di Lombok waktu Yeah. itu. Jadi mungkin dia dipandang sebelah mata, nggak sukses-sukses kalau sama gue. Ya udah sih nggak apa-apa pilihannya dia. Sekarang dia terpuruk sih menurut gue. Tapi lu kalau dia balikan mau? Nah, jijik. Sekarang lu deket sama artis gak? Kayaknya artis yang gak mau deketin gue. Lo mikir aja Ben lagi kan.
Jangan lagi dong. Ini lama-lama gue keluarin ini. Lo mikir aja siapa artis yang mau deketin gua yang tanggung lah, mereka pasti lebih kaya dong gitu kan. Tapi gua tanggung, maksudnya masih segini, siapa sih gua Akan, gitu. amin. Tumben gua merendah nih di podcastnya Ibnu yang bocor. Anjing. Sampai ini gue paling kesel sih. Gitu. Ini kayak menghancurkan otak jenis gue. Bentar, Tapi lu gue kan lu undang-undang bintang tamu di sini, lu korek tentang mereka. Lu sudah pernah terbuka nggak sama followers lu? wah iya, gue udah ada di podcast gue yang lain. Yang pertama ya, Iya, yang episode iya. pertama Iya. lu ngasih tahu siapa diri lu dari awal gitu. Iya. Itu nggak sih? Itu harus tahu. Iya. Jadi harus ada yang episode yang ngebosanin kayak begitu. Lu baru tau gak sih ada podcast terus dia keluar, terus dia masuk lagi, terus dia teriak segala macam. Terus Podcast nggak boleh gitu. nggak boleh. Maksudnya kayak terus dia ngatain hujat podcastnya. Ini doang nih. Ini doang di sini. Makanya orang-orang tuh nggak nyesel lo ketika ngundang gue gitu loh. Iya. Memberikan Lu kira-kira kejuaraan. berarti ngundang gue saat kapan? Gua harusnya ngundang lo nih di bulan kedua YouTube gua. Hah. Itu bukan podcast, itu lebih ke kayak talk Menghujat show. ya? Enggak, talk Nggak, show. lu sebenarnya mau menghujat aja Iya kan? sebenarnya. Iya. Gue sebenarnya talk show di situ cuma terlalu terkonsep ya. Gue lebih suka yang bebas. Besok gue akan rebranding dulu, memperbaiki YouTube gue yang tidak seberapa itu. Tidak seberapa. Berharga. Jadi lebih berharga gitu. Pan, sekarang stasiun TV atau segala macam lu lagi rajin mana? Ini lu biar apa sih? ASR gitu ya? Enggak lah, biar ngerusak aja. Biar lo punya klip-klip gitu loh, jadi lo potong-potong kan seru. Iya gitu. Gitu-gitu. Gitu ya. Klip lu gitu-gitu ya. Kan, gua Aduh, kan. ya pinter banget ya. Gua ngasih lu konten Ini- loh. Enggak, bukan, itu sebenarnya biar lu terkenal aja kan? Iya, biar viral aja. Biar viral aja. Nanti semua habis ini ada fans lu motong-motongin gitu kan. Tapi gue gak punya fans. Sedih banget anjing orang. Apa tadi apa? Kenapa? Lu sekarang lagi rajin di TV enggak? Oh iya, beberapa TV sudah ulang. Oh iya, beberapa TV sudah berhenti pakai gue sih. Gua kira. Ya emang kemarin tuh lagi rame-rame di TV gitu kan. Nah. Di program ini bukan cuma sebagai bintang tamu ya, sebagai host. Sebagai host ya. Garis bawahi. Lanjut. Cuma ya itu bungkus acaranya. bungkus gitu. Kayaknya semua yang lu pembawa sial dong. Kayaknya. Tapi emang di TV itu beda vibes-nya ketika kita menjadi content creator. Ketika content creator, lu ngatur semuanya. Ini podcast lu yang ngatur, lu yang punya, you are the boss. Enggak sih, enggak, dari sekarang juga kayaknya lu yang ngatur podcast gue. Tapi kalau ketika lo di TV, itu udah ada dari atas skripnya. Kayak gitu. Iya. Kadang-kadang gue susah karena memang jarang berinteraksi juga ya. Jadi susah bekerja sama orang guanya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh di TV tuh ya udah gue harus menyesuaikan diri aja. Cuma ya nggak tahu kenapa bungkus. Lu asli introvert atau enggak? Ekstro sih. Kalau gue ngelihatnya tuh karena gue entertainment, gue Pasti ekstro. pede aja ketemu orang, tuh begitu. Lu mah ketemu orang makin dapet energi. Sometimes. Tapi nanti capek sendiri gitu loh. Masa terbawah lu berarti nggak apa, Van? Apa? Lu sekarang lu udah kaya raya segala macem. Amin. Masa terbawah lu tuh pas kapan? Dan pas gimana? Oh, waktu 107 tahun itu tuh benar-benar kayak dia tuh adalah seluruh dunia gue waktu itu. Lu kayak miskin aja nggak apa-apa gitu ya? Bentar. Mau bersendawa tapi Lu emang nggak bisa bersendawa beneran? enggak ini soalnya. Di setting gitu? Kayaknya ada racunnya deh. Jadi waktu itu ketika gue sudah gini loh, hidup lo sekarang untuk Lita ya nggak? Iya, tapi iya untuk keluarga Lita juga. Iya, untuk masa depan lo untuk Betul, dia kan. betul, Lo betul. akan mengajar. Ketika hidup lo sudah lo kasih Fokus. ke seseorang, hidup lo nih ya, bukan cuma waktu atau uang lagi, tapi hidup lo fokus ke seseorang untuk kasih dia. Tiba-tiba dia kayak kertak buang kan, kayak itu tuh the lowest, paling rendah. Terus Lombok waktu itu kena gempa, 3 bulan tuh nggak ada pekerjaan sama sekali, itu gue ngerasa paling rendah. Jadi sudah dari hati, mental, finansial itu benar-benar wah nggak rusak ada. semua ya. Tapi semuanya itu gue gue lalui bersama Tuhan. Oke. Itu lo nggak boleh ngelupain Tuhan. Dan akhirnya makanya lu sekarang pindah ke Pelangi. Apa? Wah! Pindah. karena sakit hati itu. Oh, itu alasannya. Ibnu bisa ngerosting ya. Kayak gitu. Jadi ketika ingat, pokoknya apapun kejadiannya, apapun kondisinya, mau happy mau terpuruk, lo harus ingat Tuhan. Mau sebejat apapun lo, tapi ingat sholat. Oh, berarti abis ini kita makan steak kan? Apa? Steak. Wahyu. Enggak, sapi kan? Oh nggak apa-apa, yuk makan. Oh, makan ya? Enggak. Jadi kayak gitu, ingat Tuhan di situ. Tuhan yang guides gue kemana-mana. Sini Van, lu bego lu gitu doang. Oh, berarti lu mendekati ke agama ya? Iya, jadi sebenarnya gue bukan nutupin sih. Gue nggak mau kelihatan aja bagian baik gue.
ketika gue berdonasi gitu kan, daripada gue dipanggil Afan minta duit gitu kan, takutnya kayak kreator sebelah. Siapa sih itu emang? Ada pokoknya dia di YouTube yang lagi viral. Oh gitu. iya. Oh tapi kan digoreng tuh sama emak-emak. Ya, seru ya. Seru. Cuan naik tuh. Dua-duanya. Iya, kayak yang itu juga. Jadi setiap gue berbuat baik, gue berdonasi, gue apalagi menyumbang, gue nolong orang, nggak pernah gue kamerain. Sama sekali. Off kamera. Tapi kecuali gue lagi sembahyang, gue lagi pakai baju sembahyang, gue seneng karena kayak pakai beda baju aja. Maaf, lu Hindu berarti, bukan Buddha? Bukan, gue Hindu. Hindu. Apa beda Hindu sama Buddha? Beda lah, lu sejarah nggak sih dulu baca gimana? Apa yang paling beda? Beda lah. Beda gimana? total semua. Iya. Kan nggak seperti Kristen, Protestan dan Katolik. Iya, nggak tahu ya. Baca nggak sih lu sejarah? Intinya beda itu aja. Jadi gua pokoknya apapun kondisinya lu ingat Tuhan. Mau views lu turun, ingat Tuhan. Mau views lu banyak, ingat Tuhan. Sampai sekarang lu masih ingat Tuhan? Ingat. Jadi gua selalu apa ya? Gue gak mau bilang sih, cuma selalu ingat Tuhan dengan berbagai cara apapun itu. Ketika menyumbang pun gua nggak nyumbang ke orang. Gua nyumbangnya ke tempat ibadah lebih baik. Lebih baik sih itu. Iya, ke tempat ibadah karena udah tepat sasaran tuh ya. Kita beramal. Tapi jangan lupa, Van. Gua yakin lu nggak lupa sih. Apa? Di agama gue juga paling utama adalah kita nyumbang terdekat dulu kayak orang tua. Itu kan, tapi lu pasti nggak lupa orang tua dulu. Kalau gue bilang kalau gue ngasih itu gue udah ikhlas. Udah ikhlas ya. Ketika emak gue minta duit juga, tapi jarang sih karena papa mama gue untungnya mereka seorang PNS. Iya. Walaupun emang dari dulunya tuh kita bukan keluarga berada, benar-benar nggak ada, cuma mereka berhasil ngangkat gitu loh. Iya, angkat derajat ya. Iya, jadi PNS gitu. Mereka nggak pernah minta, cuma kadang-kadang gue iseng aja gue kirimin. Gitu, something yang nggak pernah gue posting kayak kirimin mama 25 juta. Iya. Tapi emak bapak lu itu tahu nggak sih konten lu gini? Tahu lah, mereka support. Lu lihat sampai matanya putih hilang gitu. Mereka support. Tahu mereka Terus support. gimana? Komennya gimana? Awalnya mereka tahu nggak sih waktu gue buat konten di Lombok, itu gue tuh waktu mama papa gue lagi kantor tuh, gue baru buat konten karena malu nggak sih dilihatin orang gitu berkonten nggak sih? Itu jadi sekarang ketika mereka tahu ya mereka go on. Ya anak gue udah sukses gitu kan, udah punya mobil segala macem. Udah ya. Tinggalnya kalau nggak salah di Kemang. Kawasan elit lagi ada jenderalnya. Oh yang banjir ya? Enggak kena. Nggak kena. Di atas. Oh di atas ya. Gitu, jadi emang mereka support. Orang tua lu support nggak? Support. Lo jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Udah kayak gue ngapain ini? Ya kan gue nanya. Punya oke. podcast disupport, sama Lita pun disupport. Asik, tapi keluarga lu gue lihat lu beberapa kali konten sama mama itu. Iya. Itu menjual orang tua dibagi konten tuh bagus sih menurutku. Awalnya tuh dia muji guys, muji tinggi-tinggi terus nanti dijatuhin lagi cus gitu. Itu emang. Tapi itu bagus. Sebenarnya tuh Afan tuh asli tuh baik. Cuman kayak kadang-kadang dia keinget anjir, gue masih ada di depan kamera nih, gue harus ngujat orang nih, terus digituin lagi, jebles, digituin lagi. Kayak gitu tuh mengangkat orang tua tuh bagus sih untuk jadikan konten. Iri ya? Apa? Iri. Enggak, gue duluan masalahnya kayak begitu. Dari awal sama mama. Oh iya, lu yang awal sama mama? Iya, gue dulu sama mama gue berkonten, jayus-jayusan. Mama gue tuh asik orangnya. Oke Van, ini bahasa entertain ya? Apa lagi? Ini bahas-bahas tentang entertain dan karir lu ke depan. Iya. Lu mau buat apa lagi ke depan? Banyak banget yang nanyain gue kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya gue pengen berusaha. Oke. Berusaha gitu. Ya, mau jadi pebisnis, mencoba untuk berbisnis. Bukan apapun itu ya, cuma karena lagi PPKM juga gue ada rasa takut-takut nih. Kita kan ngelepas uang untuk bisnis tuh nggak gede ya kan. Betul. Lo juga buat podcast ini nggak kecil kan duitnya kan, kali 20.000 30.000 bayar Rofi. Bercanda Rofi. Kayak begitu, jadi ada takut-takut apalagi lagi PPKM kayak begini, lagi masa gini. Orang-orang bilang nggak apa-apa buat dari sekarang nih, saatnya lu tanam cuan katanya gitu. Ya bacot lu uang gue kan, lu cuma ngomong. Kayak gitu, tapi ya pelan-pelan lah. Bisnis apa? Makanan atau skincare? Itu atau gue belum tahu, yang penting gue bisnis aja. Tapi kalau skincare sudah banyak banget kayaknya. Iya nggak lah. sih? Iya. Semua orang kita aja yang dimasukin skincare banyak. Semua orang buat skincare gitu kan. Tapi gue kayaknya kalau mau buat skincare untuk laki itu gue akan buat. Wah keren sih. Iya. Laki gitu. Tapi bukan di daerah muka. Di daerah kelamin. Biar glowing. Buka telat. Oh itu makanya kan kalian udah tahu kan berarti apa? Dia sangat memperhatikan kan kesehatan dan keglowingan laki. Harus coba metroseksual harus memperhatikan hal-hal daerah sensor. Ini tidak family friendly ya teman-teman ya. Ya ini sangat tidak family friendly. Gue mau nanya dong. Oke. Kenapa lo buat podcast? Ini menarik banget nih. Iya, di sini kita buka ya. Kenapa? Oh, karena di sini kita buka. Iya. Udah kayak podcast lo ya. Kenapa lo buat podcast?
Sebenarnya gini Van, lu seperti yang udah lu ketahui ya segala, mungkin lu juga udah ngerasa, gue tanpa scripted juga gue bisa ngajak orang ngomong. Itu yang pertama. Walaupun di otak gue, muncrat gitu ya. Emang biasa di Lombok nggak biasa minum pakai gelas ya. Gak biasa, gue langsung dikerok. Terus. Nah, yang pertama adalah gue ngerasa gue punya kelebihan di communication gitu. Gue punya kadang kalau lagi ngobrol segala macem, gue tuh tahu nih kayaknya apa sih yang harus dibahas segala. Oh my god, jijik banget. Astagfirullahaladzim. Terus kayak tanpa scripted segala macam. Walaupun gue udah kayak sekarang nih, gue tuh biasanya ya di bintang tamu tuh gue cuman kayak ngobrol, kita kayak mau ngomongin apa nih. Terus kayak nggak usah lah, gue udah tahu nih kayak gue mau ngobrolin apa ini, terus udah gitu. Terus yang kedua adalah ini tuh kan gue mau upload YouTube setiap hari. Mungkin kalau teman-teman yang udah dilihat ini setiap hari, udah nontonnya udah pasti setiap hari nih sekarang. Itu yang membuat kalau gue ngevlog, gue nggak kuat. Nge-vlog, misalnya kan sebelumnya kan konten gue vlogging segala macam kan, gue nggak kuat tuh kalau misalnya vlogging setiap hari. Apa? Nggak ada terus. Terus kalau misalnya udah mulai bosan dengerin lo cerita. terus. Dia mau dengerin gue cerita, tapi dia kayak gitu gitu. Dia ngaca. Terus ngomong apa? Tuh lihat tuh. Nah itu intinya, gue podcast itu pertama karena kelebihan gue. Kelebihan uang. Wah. Bingung mau buang kemana? Wah, amin ya Allah. Oh jadi kelebihan lo bicara gitu ceritanya? Ya kayak karena communication gue dan juga emang karena gue mau upload YouTube setiap hari. Gitu. Gue ngerasa kalau misalnya gue ngerasa ya ini kan kalau misalnya podcast Om Deddy biasanya kan yang viral segala macem. Terus kalau misalnya podcast artis lain ya biasanya karena undang artis kan. Gue ngerasa setiap orang yang ikut di podcast gue itu pasti punya cerita yang bisa di share. Siapapun dia, benar-benar kayak gue nggak mau ngundang contoh artis doang gitu. Nggak mau atau nggak mampu? Ini gue tau gak sih, ini bukan podcast, gue di roasting aja. Tapi ini tuh saling roasting juga gitu. Ya intinya sih gitu, walaupun ya lu udah tahu kan bentar lagi gue jadi bintang film segala macem gitu. Oh amin, gue doain lo, gue gak pernah punya teman artis yang memang dari bawah banget kayak lo. Gak punya itu langsung tiba-tiba dari bawah banget kayak lo. Loh, kita sama-sama dari bawah. Iya benar. Iya kan, kita di bawah juga gak mau. Terlalu suka lagi sama gue, lo kan biseksual. Jadi gitu, apa sih? Oh jadi lo mengeluarkan apa ya, bukan kejeniusan, kemampuan lo. Kenapa nggak dimanfaatkan? Iya. Bukan nyari duit, yakin? Bukan. Coba kalau misalnya duit dari YouTube mah lebih gede dari makanya. TikTok kan. Enggak, gue ngomong gitu. Sejauh ini kan. Tapi kalau lu nyadar ya, beside bocornya ini ya, ini studio ini itu bisa beberapa sisi. Yang pertama ini sisi podcast. Terus yang ini sisi gue sama Lita. Gitu. Dan jadi kamera pindah ke situ, ke depan. Iya. Terus yang ini misalnya sisi pojok ini sisi gue live. Oh gitu. Jadi kayak memanfaatkan semua sudut karena murah gitu ya, nggak mau keluar modal banyak gitu. Enggak, itu namanya efektif dan efisien gitu. Karena kalau orang kaya itu gitu. biasanya itu sangat mengedepankan efektif dan efisien. Kaya tuh pelit. Enggak, itu lebih ke hemat. Oke. Oh, jadi lo akhirnya buat podcast. Kenapa podcast? Kenapa nggak vlog juga hari ini? Kapan lo tayang vlognya? Besok tayang. Senin. Ceritanya kan udah muncul. Oh iya. Iya besok tayang. Tayang. Vlog gue setiap hari Senin sama hari Sabtu. Oke, tahu podcastnya. Tahu kan dilakukan apa adik-adik Senin sama Sabtu? Main Mobile Legend. Jangan nonton YouTube. Nah ini podcast lu ini gue sengaja gue akan tayangin hari Minggu. Kenapa? Gak ada nonton. Brengsek kau. Terus kenapa ada sama Lita? Lu ngapain sama Lita? Biasa banyak, ada mukbang, ome, segala macam. Enggak prank-prankan lagi. Wah, menarik sekali. Jadi bener sama Lita buat mukbang bareng gitu. Iya. Keseruan kalian ya. Keseruan. Iya. Gitu. Terus sama Mama. Oh, bentar lagi. Apa sama Mama enggak buat? Enggak. By the way, nyokap gue tuh emang seneng depan kamera. Oh ya? Iya, emang sesenang itu dia. Senarsis itu ya? Iya. Jarang loh ada mama kayak gitu. Iya, lu lihat deh followersnya, lumayan. Berapa? 200.000. Wih lumayan tuh untuk menjadi tiktokers. Tapi gak follow gue. Gak juga dia benci kayak sama. Iya. Mamanya Lita gak tiktokan atau apa? Enggak. Karena seorang PNS juga, takutnya kan gak boleh gitu. Seberapa lama nih lo jalan sama Lita? Apanya? Jalan jadiannya. Anjir lu gak tahu? Nggak tahu. Followers juga nggak ada yang tahu. Banyak yang tahu followers gue. Jadian aja gitu. Padahal kayak lu nggak tahu. Padahal followers gue kayak 3 kali lipatnya followers lu. Oke, itu gue kalah. Oke. Terus. Itu udah setahun lebih. Oh setahun lebih. Waktu TikTok kan, gue taunya lu DM-an sama dia. Ya ini beneran. Ini gue ceritain ke lu nih. Ini bukan karena podcast ya. Iya. Maksudnya
pertama kali gue kenal Lita, followers gue itu 40.000 di TikTok. Followers Lita tuh 60 ribuan. Kayaknya ya, seingat gue sih itu. Terus tiba-tiba gue tembak Lita, naiklah konten. Bentar, bukan tembak. Maksudnya lu jadian sama Lita, lu DM dia duluan kan waktu Iya, itu? DM. Ih, gatel, Ibnu gatel. Iya, namanya juga gue udah tahu Lita itu the one, makanya gue DM gitu. Terus udah DM-an segala macam, ketemu di Salatiga, jadian dah. Oh, ketika jadian akhirnya barang viral dan barang terus sampai Gue tuh sekarang. nggak langsung naik, langsung cocok enggak. Gue tuh naik perlahan tapi gue selalu naik gitu. Barang sama dia kan maksudnya. Iya. Berarti kalau hubungan kalian itu cuma sebatas konten. Enggak lah. Karena sebentar lagi gue akan mengadakan putus. Ya, enggak, pernikahan anjir. Oh. Tahu kali ya. Yang bodoh. Gue pikir, mau nikah. Berapa banyak ya konten kreator nikah ya? Juan nih. Astagfirullahaladzim. Kok bentar lagi ada penggantinya ini gak sih? Ini udah hancur banget ya, dok. Cet gitu. Juan nikah. Terus siapa lagi yang nikah ya? Juan. Intinya ya, dia Intinya tuh gak punya Juan. teman tiktokers. Dia cuma inget Juan. Berarti Juan Aisyah nanti datang loh sini. Juan siapa? Juan Aisyah. Siapa itu? Istrinya anjing. Wah, kacau sih. Ini bocor tuh sebenarnya apa sih? Gue lihat dulu deh. Juan. Oh, nama istrinya Aisyah. Istrinya. Mohon maaf nih, ketika pernikahan teman-teman TikToker, tapi saya tidak diundang, saya tidak peduli. Tapi sakit hati. Enggak sih, waktu itu gue ngeliat kan viral dia, gue doain yang jelek. Tapi tetap gue doa, karena gue lihat mereka juga nikahnya tuh happy gitu kan. Tapi udah punya anak belum sih? Siapa? Mereka berdua lagi hamil. Belum. Oh, kalau Lita? Belum kan? Halal dulu kan? Gue tuh rada bingung gitu. Halal dulu kan? Ya halal dulu ya. halal. Pan, gue mau nanya Pan. Apa? Lu kalau mau deketin cewek sekarang, itu gimana? Ceweknya udah ngeliat lu udah sejulit Oh, ini. banyak. Jangan salah, ternyata yang ngedeketin gue pikir nih ya, juga ketika gue menjulit, merosting Iya. orang, mengeluarkan sisi gue yang aneh. Iya. Orang-orang itu Emang aneh. Cewek-cewek itu mikirnya mereka sudah melihat gue apa adanya. Jadi memang langsung tersaring. Jadi gue nggak perlu pencitraan di awal. Ketika di awal kita harus menunjukkan sisi baik kita gitu kan. Jadi followers gue tuh udah ngelihat sisi yang gue yang itu. Jadi kadang-kadang ada yang nerima apa adanya, kayak banyak yang DM-in gitu, ngajak nikah, gue tinggal filter aja. Jangan salah, banyak. Cuma gue yang pemilih. Sumpah. Oh, cowok juga ada ya? Waktu itu lu cerita ke gue. Apa ini? Gue cerita apa? Yang ngajak lu nikah? Cowok. Oh, ada Ibnu. Pinter juga dia ngebalikinnya. Saat gue mau roasting gue. Lu cari teman-teman lu, manajer lu dari mana? Wow, mereka menawarkan diri. Udah gue bilang, gue Avan The Love tipenya dikejar. Jadi mereka yang nawarin diri. Manajer gue waktu itu, Van, lo udah punya manajer belum? Katanya. Belum nih, lo mau nggak? Gue bilang gitu aja. Ya udah, kalau mau ya udah, gue nilai gitu. Coba. Iya. Itu kapan? Udah berapa lama lu manajer lu? Baru banget tahu. Waktu gue pertama kali jadi content creator di Lombok, dia udah nawarin diri. Karena dia ngeliat potensi gue, dan ternyata benar pilihannya dia, nggak salah memegang content creator. Dia orang Jakarta? Orang Palu tapi di Jakarta 12 tahun. Jadi dia udah tahu area Jakarta nih, itu yang gue butuhin. Di Jakarta ini keras, ya nggak? Banyak nyanyi. Berarti yang megang semua WA dia? Enggak, gue dong. Bisnis? Tetap. Bisnis masih di dia. Enggak sih, masih di ada. Gue punya admin namanya Selin. Lupa gue sama admin gue suka tidur soalnya dia. Suka tidur anjir. Soalnya admin gue tuh emang Selin, dia megang semua brand yang masuk. Terus manajer lu gunanya apa? Dia manage. Gue ngerti gak sih manajer sama admin tuh? Iya, terus lanjut lagi. Terus asisten lu gunanya apa? Ya, gue mau tahu spesifik nih, karena gue gak punya semuanya. Gue mau tahu gitu. Jadi manajer gue memanage waktu gue Ya, sejauh ini so far. Ngapain aja, kenapa salfok sama ini? Enggak. Terus? Jadi gitu. Asisten gue jadi Aspri, lu Google aja deh tugasnya Aspri apa. Kalau admin ya udah yang chat masuk dia yang balas. Karena kadang-kadang gue lagi jalan-jalan vacation, dia yang kerja gitu. I see. Jadi lu yang nyantai segala macam. Harus. Terus staycation lu dibayar atau Oh, jarang endorse ya. Maaf ya, setiap staycation. Makanya lu hujat semuanya di story kan? Vacation saya tidak pernah ambil endorsement. Jadi makanya lu hujat kan kalau nggak bagus kan? Karena nggak ada aja yang masuk villa-villa. Kalau ada ya nggak apa-apa, bos. Jadi emang gue tipenya tuh ngebayar. Pernah gue dulu telepon hotel, gue mau pengen staycation, dibilangnya, oh kita nggak open endorse.
mohon maaf saya mau bayar gitu loh, kayak Terus? saya juga mampu untuk bayar, akhirnya dikasih kamar yang bagus juga kayak gitu. Gue lebih suka bayar karena kita bisa protes kalau ada apa-apa. Betul, itu gue Iya setuju kan, jadi gue kayak villa yang kemarin di Bali kalau emang sih. jelek Gak bagus udah. ya. Bahkan itu wifi sampai diganti ya. Iya, bapaknya diganti malam-malam dan besoknya gue ditelepon sama dia suruh take down story gue, apa story gue? Sumpah? Iya, gue ditelepon sampai dia pernah ada permohonan maaf sih, cuma gitu. Ya udah sih. Cuma gini loh, semuanya mau berapapun harganya menurut gue tuh harus memberikan terbaik gak sih? Iya, betul. Iya, gitu. Pelayanan apalagi itu bintangnya lumayan. Ya gue tahu sih sebenarnya dan gue pernah nginep juga di situ. Nyesel nggak? Enggak sih, karena gue bukan tipe orang yang suka protes sih. Gue biasa aja diem gitu. Gue kayak terima aja karena gue biasa hidup sederhana, jadinya gue ya udah gitu. Walaupun sebenarnya ya udahlah gitu. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Ini durasi udah berapa lama ya? Tapi seru ya, nggak kerasa loh. Karena Iya. kita berdua ini ternyata orang-orang yang suka ngomong. Kalau kita berdua buat podcast tuh ganti nama Lita deh. Ntar, semua lu tau gak sih ada keajaiban di sini? Apa? Ini tuh bisa dilepas. Oh ya? Keren anjir. Kenapa gitu? Jadi kalau misalnya lu mau nyewa studio gua, Oh, jadi kalau lu nggak sama dia lagi lo ganti gitu. enggak gitu. Dia tuh pinter manas-manasin ya. Makanya dia juga buat podcast gitu loh. Lita. Mana sih gue kira itu lu bakal berdua sama dia gitu Oh, loh. enggak gue sendiri. Oh. Tanya dong kenapa? Kenapa? Karena sejauh ini gue baru beli baru beli alat yang cuma bisa buat berdua. mic. Mahal loh ini. Itu berapa? 21. Enggak, sorry, ini 30 itu 27. Wah, Kameranya doang. tripodnya Belum 100.000. lensa. Oh iya, lensanya belum. Gua tahu tuh. Belum lagi audionya apalah. Iya, belum Iya, tripod. iya. Ini belum lampu lo beli, anjir. Banyak loh modelnya ini. Udahan balik ya. Gitu aja sih ditakutin. Ini keren loh, kameranya bisa ngeliat langsung dosa lu juga bisa. Masa sih? Iya. Liatin kalau dosanya kalau di zoom pak. Jangan anjing. Jangan anjing. Langsung gitu. Gue di TikTok aja pakai filter. Makanya lu mulus banget ya. Iya, tapi emang mulus gak sih? Iya, emang Lihatnya sama cuma gue keringetan aja karena agak panas ya, AC-nya gak tahu kenapa. Lu panas Cuma kok. Iya, gue kepanasan dari tadi. Coba, kan. gue kedinginan di sini anjir. Iya, tukar tempat apa? boleh. Jadi Oke. kayak- Udahin aja deh, udah males gue. Yaudah. Udah males gue. Akhirnya selesai. Lu mau buat konten kan abis ini juga kan? Gak tahu apa Lu ya? yakin gak mau pansos sama followers yang 3 kali lipat lebih tinggi dari lu? Mau sih, makanya gue bela-bela kesini, lo pikir kenapa? Tidak dibayar, bensin habis ya kan untuk barter konten. Judulnya membantu sesama kreator padahal pansos-pansosan ya, bacot. Dia emosi. Pan, sekali lagi thank you banget you. udah datang, udah sharing segala macam apapun itu. Gue bersyukur kenal lu juga. Semoga sehat dan lancar terus. Ngomong apa? Oke guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Saya Ibnu Wardani. Saya Lita Pariska, siapa sih nama cewek? Lita Silva. Lalita Utami. Allah Akbar, dia ngapal Lita dong. Dia ngapal Lita, bayangin dia nggak tahu Lita. Gue gak saling follow sama Lita loh. Apa? Gue gak saling follow sama Lita. Ya karena Lita benci lo. Enggak, karena Lita gak follow gue duluan. Gue gak bisa. Yang duluan main TikTok siapa? Bye-bye. Thank you for watching. I'll see you around.